Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kita langsung kembali ke narasumber pada hari ini, ke Dokter Ulfa terlebih dahulu ya. Karena tadi untuk tingkat kesulitan pemasangan gigi tiruan sendiri, apakah ada perbedaan gigi depan, gigi belakang, atau gigi bawah seperti apa dokter? Kalau untuk tingkat pemasangannya mungkin lebih ke waktu pemasangannya juga berbeda kali ya. Seperti kalau gigi yang lepasan itu biasanya lebih cepat. Lebih bisa misal dalam 1 minggu bisa langsung ini dipasangkan, dibuatkan. Sementara kalau yang cekat itu sendiri kan harus setelah didiagnosa pasiennya ada persiapan awal namanya, habis itu dicetak rahangnya, kemudian nanti untuk pembuatan giginya biasanya di lab. Jadi kan kita harus menunggu 2 mingguan gitu kan. Nah, kalau yang untuk implan atau tanam gigi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, di mana untuk tahap awalnya dipasangkan implannya, besi titaniumnya ke dalam akar. Nah, setelah ditanamkan, kita menunggu adaptasi terlebih dahulu. Nah, setelah adaptasi, baru kita pasangkan yang bagian mahkotanya. Baik, boleh kita langsung lanjutkan dokter. Nah, selanjutnya dampak dari kehilangan gigi gerigi yang tidak langsung kita ganti dengan gigi palsu. Nah, sebenarnya dampak kehilangan gigi ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Dampaknya ini akan terasa dalam jangka waktu bulanan sampai dengan tahunan. Seperti adanya penurunan efisiensi kunyah, mengubah susunan gigi gerigi yang masih ada, terjadinya penumpukan plak dan kalkulus, adanya beban yang berlebih pada salah satu sisi rahang, terjadinya gangguan TMJ atau sendi rahang, mengganggu penampilan dan berbicara, serta penurunan kualitas hidup. Nah, untuk dampak terhadap efisiensi kunyah ini di mana jika terjadi kehilangan satu atau beberapa gigi geraham, gigi belakang, maka otomatis fungsi pengunyahan kita pun akan berkurang. Nah, jika berkurangnya fungsi dari pengunyahan kita menyebabkan proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak sempurna, sehingga gizi atau penyerapan makanan yang kita serap itu tidak optimal, maka akan mempengaruhi pada keadaan kesehatan sistemik. Kemudian, kalau dampak terhadap susunan gigi gerigi yang masih tertinggal seperti terlihat pada gambar, kehilangan gigi ini akan menimbulkan adanya ruang yang kosong. Nah, di mana gigi gerigi ini cenderung untuk bergerak mencari ke arah ruang yang kosong. Gigi yang di sebelahnya, yang kiri kanannya itu bisa berputar atau bisa bergerak atau bisa miring ke arah gigi yang sudah hilang tadi. Terus gigi yang atasnya atau gigi lawannya akan turun ke bawah sehingga akar dari gigi akan keluar dari tulang, gigi akan goyang dan akan memperbanyak gigi yang hilang, akan lepas atau tercabut seperti itu. Selanjutnya dampak dari bisa menyebabkan penumpukan plak atau kalkulus. Nah, ini seperti yang gambaran sebelumnya ya, jika ada kekosongan pada daerah yang kosong karena kehilangan gigi, maka gigi yang di sebelahnya ini akan miring. Otomatis akan ada celah di antara gigi sebelahnya ini. Celah ini menjadi tempat untuk menumpuknya sisa-sisa makanan,
sehingga sisa makanan yang bertumpuk akan menjadi kalkulus atau mengeras, atau bisa juga menyebabkan terjadinya karies atau lubang gigi, sehingga gigi sebelah, gigi atasnya juga akan rusak. Terus juga kehilangan gigi ini cenderung membuat kita mencari tempat mengunyah yang nyaman. Otomatis kita biasanya misalnya kehilangan gigi di sebelah kiri, kita akan mengunyah di rahang sebelah kanan. Nah, sementara fungsi dari pengunyahan itu ada namanya membantu self cleansing atau membersihkan rongga mulut bersamaan dengan air liur dan juga bersamaan dengan makanan yang berserat dan berair yang kita makan. Jika kita mengunyah di satu rahang saja, otomatis gigi yang mendapatkan self cleansing tadi cuma gigi yang di satu sisi rahang tadi, sementara gigi yang satunya tidak ada self cleansingnya, sehingga akan mudah menyebabkan penumpukan plak juga. Justru yang jarang digunakan ya dokter ya? Ya, justru yang jarang bergerak akan menyebabkan penumpukan plak dan kalkulus juga gitu. Padahal itu hal yang sepele ya, kadang ngunyahnya suka di sebelah kanan saja, sebelah kiri saja, seperti itu ya dokter ya. Padahal itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali. Selanjutnya, nah berhubungan dengan untuk dampaknya ini kan dia saling berhubungan ya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, berhubungan dengan mengunyah di satu rahang tadi, maka akan beban kunyah itu akan bertumpu pada gigi-gigi yang lain yang di sebelahnya aja, sehingga itu juga bisa merusak jaringan periodontal tadi. Ujung-ujungnya juga akan terjadi penurunan tulang. Kalau tulang sudah menurun, gigi akan goyang dan ujung-ujungnya akan terlepas. Selanjutnya berpengaruh pada sendi rahang. Nah, jika kita mengunyah pada satu sisi, otomatis pada awalnya kan sendi rahang kita itu berada pada posisi yang benar. Nah, jika kita mengunyah pada satu bagian sisi rahang saja, sendinya pun akan ikut bergerak berpindah dan biasanya akan merusak seperti yang gambar yang di bawah. Bergeser ya dokter? Akan bergeser, terus ditandai dengan biasanya susah membuka menutup mulut dan adanya bunyi klik gitu. Jadi refleks ngunyah ya? Ketika kita membuka mulut, baik yang benar ya. nanti jika sudah terjadi bunyi klik itu berarti sudah mengenai gangguan pada sendi rahang. Jadi ini kalau pengaruh ke wajahnya dia jadi nggak simetris ya dokter? Ya, bisa juga dari segi penampilannya wajah menjadi asimetri. Nah, ini yang sangat terlihat dampak yang sangat langsung jika kehilangan gigi, yaitu apabila kehilangan gigi depan maka akan mempengaruhi penampilan wajah ketika tersenyum. Juga mempengaruhi pengucapan dari beberapa huruf tadi, sehingga akan menurunkan rasa dari percaya diri. Ini ada pengaruhnya ke cadel juga nggak sih dokter? Kalau gigi kita ompong gitu, atau gigi kita patah? salah satu pengaruhnya ya bisa, karena pengucapan hurufnya kan jadi tidak jelas, seperti huruf S kan susah kalau tidak ada gigi, terutama gigi bagian depan. Mungkin kalau gigi bagian belakang tidak terlalu berpengaruh kalau untuk pengucapan. Nah, selain dari penampilan gigi depan, jika kehilangan beberapa gigi di belakang juga dapat mempengaruhi dari bentuk wajah, di mana gigi ini juga berfungsi dalam mendukung otot-otot di wajah. Seperti kita lihat pada gambar, nah mungkin gambar yang paling atas, gigi masih normal, masih lengkap, atau kehilangan satu gigi paling belakang, tidak terlalu kelihatan adanya perubahan dari wajah. Tetapi jika sudah kehilangan banyak gigi di bagian belakang, maka dukungan wajah akan tidak ada, sehingga akan menjadi cekung ya. Wajahnya akan terlihat cekung, terus sudut bibirnya akan turun, dan jadi akan terlihat lebih tua dari usianya. Jadi kayak manyun gitu ya dokter ya? Seperti itu. Kayak lagi cemberut gitu. Nah,
Kenapa dia bisa kehilangan gigi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kehilangan gigi ini berpengaruh pada pengunyahan sehingga menurunkan selera makan. Terus kalau gigi ompong depan membuat kita malu untuk berbicara, susah berbicara, malu untuk tersenyum, dan juga gigi bisa berantakan karena gigi yang miring tadi mencari tempat yang kosong. Yang paling dampak paling buruknya itu adanya rasa sakit baik di gigi ataupun di sendi rahang. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa untuk menghindari dampak-dampak dari kehilangan gigi tadi, maka sebaiknya apabila kita setelah melakukan pencabutan gigi segera untuk dilakukan pemasangan gigi tiruan. Baik, dokter, slide-nya sudah berakhir ya. Baik, kembali duduk dokter. Sebelum kita tanya-tanya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Hito.